Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat, amin. Melanjutkan dari materi tentang perulangan looping, Anda bisa lihat di file yang sudah di share di kuliah, ada PDF statement perulangan. Nah, ini isinya pembahasan-pembahasan terkait dengan yang ada di PPT yang sudah di-share juga di sana. Nah, ini namanya perulangan ya. Berarti dia mengulang-ulang ya, sebuah langkah yang atau instruksi-instruksi yang diulang. Nah, contohnya di sini, kalau memasukkan 5 buah bilangan ya, tanpa menggunakan teknik perulangan, itu kita butuh 5 buah variabel. Tapi dengan menggunakan teknik perulangan, kita hanya butuh 2 saja. Jadi ada penghematan penggunaan variabel ya. Ini contoh yang mudah saja. Kenapa kita perlu menggunakan teknik perulangan untuk tipe data yang sama? Nah, contohnya seperti ini. Salah satunya untuk menghemat penggunaan variabel. Di sini variabelnya butuh 5, tapi di sini hanya butuh 2 saja. Yaitu variabel counter yang nanti akan mengidentifikasi ini bilangan keberapa ya, sampai nanti bilangan urutan tertentu nanti yang akan dimasukkan itu di sini. Ya, ini nanti bisa dibaca ya oleh teman-teman semua. Ya, ini juga jangan lupa dibaca ya, supaya ada aktivitas membaca. Saya yakin semuanya sudah pada membaca ini semua, kecuali yang belum ya. Iya. Nah, latihan berikutnya ini menjumlahkan 5 buah bilangan yang dimasukkan ya, berarti kalau tadi hanya memasukkan saja butuh 2, minimal 1 variabel untuk counter, 1 variabel untuk bilangan yang nanti akan dimasukkan. Karena dia ke-5 bilangan yang dimasukkan ini akan dijumlah, nah, maka kita butuh 1 buah variabel lagi. Semua tipenya numerik ya. 1 mulai I untuk counternya kasih 0, bilnya kasih 0, jumlah JUML-nya variabel untuk menyimpan jumlahnya juga kasih 0. Ini namanya harga awal ya, pemberian harga awal atau mengidentifikasi variabel ini tipenya apa saja. Nah, kebetulan ini karena sama dengannya 0 semua, berarti ini tipenya adalah numerik. Langkah berikutnya yaitu memasukkan bilangannya. Setelah kita memasukkan bilangan, kita cek nih bilangannya ini bilangan yang keberapa, yaitu melalui counter ini I sama dengan I plus 1 ya. Kemudian setelah diidentifikasi bahwa bilangan yang tadi dimasukkan itu adalah bilangan ke ya, kalau ini tadi I nya 0 berarti 0 plus 1 nah, berarti I nya 1, berarti bilangan yang tadi dimasukkan adalah bilangan pertama. Kemudian jumlah sama dengan jumlah plus bil, jumlah yang tadinya 0 ditambah tadi bilangannya berapa, seperti itu. Terus sampai nanti nilai I-nya sama dengan 5. Sama ya seperti penjelasan yang ada di PPT kemarin. Oke, lanjut terus. Nah, ini cuman kalau seandainya ditambah setelah menjumlah juga dihitung rata-ratanya. Di sini saya ingin menjelaskan, ingin menegaskan bahwa menghitung rata-ratanya itu supaya lebih efisien itu berada di luar perulangan. Jadi pada saat mengulang ini dari langkah 6 ke langkah nomor 3, 6 ke 3, 6 ke 3, terus di situ hanya jumlah saja. Begitu selesai perulangannya baru kita ngitung rata-ratanya di sini. Nah, seperti itu. Karena kenapa di sininya 5? Ya karena di sini 5 kali. Yaitu ya. Nah, seperti ini ada nilai maksimal, ada nilai minimal. Nah, kalau seandainya maksimal minimal kita juga siapkan variabelnya. Ini contohnya baru maksimal dulu ya. Jadi ada variabel counter bilangannya untuk total untuk jumlahnya, rat untuk rata-ratanya, mark ini untuk
bilangan maksimal. Jadi maksudnya begini, umpamanya kita punya 5 buah bilangan, itu yang paling tinggi itu angka berapa, bukan bilangan keberapa ya, tetapi umpamanya saya punya 5 buah angka, ada 2, kemudian bilangan yang kedua itu 7, bilangan yang ketiga itu 4, bilangan yang keempat itu 9, bilangan yang kelima itu umpamanya 1, maka harusnya nanti yang muncul di variabel mak itu adalah 9, maksudnya seperti itu. Oke, kita sudah siapkan variabelnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, tadi sudah saya sebutkan fungsinya. Kemudian tahap berikutnya adalah memasukkan bilangannya. Setelah itu menghitung counternya, jalankan akumulatornya, ini tot sama dengan tot plus bil untuk menjumlah bilangannya. Nah, di sini jadi untuk mencari nilai yang tertinggi ya, ini kita pakainya if bil lebih besar dari mak ya, then max di assignment dengan variabel bil. If I sama dengan 5, then go to 8, else go to 3, sama seperti tadi. Nah, jadi contohnya seperti ini. Umpamanya angka yang akan saya masukkan, karena ini jumlahnya ada 5, itu seperti tadi ada 2, kemudian ada 7, kemudian ada lagi angkanya itu mungkin 5, 9, dan 1. Nah, ini nanti harusnya maknya variabelnya itu 9 ini. Nah, jalannya algoritma yang pertama di langkah nomor 2 ini semuanya 0 semua ya. I 0, bil 0, tot 0, rot 0, mak 0. Nah, kemudian kita masukkan bilnya ini. Ini sekali lagi ini bebas ya, ini tapi ini contoh saja. Ini angkanya. Sampai di langkah nomor 3 saya masukkan angkanya 2. Kemudian langkah nomor 4, I sama dengan I nya 0 plus 1. Nah, I nya sekarang 1. Tot sama dengan totnya pertama 0 plus bil, bilnya 2, berarti totnya 2, sekarang 2. Kemudian di sini if bil lebih besar dari mak. Nah, if bilnya berapa? Bilnya 2. Apakah 2 lebih besar dari mak? Maknya berapa? Masih 0 ya. Nah, benar atau tidak? Betul, 2 itu lebih besar dari 0. Karena lebih besar, maka perintah setelah then ini akan dikerjakan, yaitu variabel mak akan diassign dengan variabel bil. Isinya variabel bil adalah 2. Nah, berarti tadinya mak isinya 0, sekarang isinya 2 ya. Kemudian turun lagi ke sini, apakah I-nya 1 sama dengan 5? 1 itu tidak sama dengan 5 karena hasil dari 1 sama dengan 5 itu adalah false, maka perintah yang dikerjakan bukan setelah then tetapi setelah else. Go to 3 ya. Go to 3. Ke sini lagi, masukkan bilnya lagi 7. Kemudian I dihitung ke baris berikutnya, I sama dengan I nya sekarang sudah bukan 0 tetapi 1 plus 1, sekarang I nya 2. Kemudian tot sama dengan totnya juga sudah tidak 0 tetapi ini 2, 2 plus bilnya 7. Nah, ini berarti totnya 9. Kemudian if bil, nah bilnya 7, apakah 7 lebih besar dari 2? Ya, karena maknya yang tadinya 0 sekarang 2. Apakah 7 lebih besar dari 2? Betul. Nah, maka nilai maknya juga diganti, yang tadinya 2 diganti 7, diisi dengan bil ini ya. Mak sama dengan bilnya 7, berarti maknya 7. Nah, dari sini aja sudah ada perubahan, yang tadinya 2 jadi 7. Kemudian apakah I 2 sama dengan 5? Ini masih salah. Kalau salah berarti go to-nya 3. Karena yang dikerjakan kalau kondisi di sini salah adalah perintah setelah else, gitu ya. Berarti go to 3, input lagi bilangannya 5. Ini ya bilangannya tadi 5. Kemudian I sama dengan I-nya 2 plus 1.
sama dengan 3, totnya sama dengan 9 plus bilnya 5, sekarang 14. Kemudian apakah 5 bil ya, apakah bil lebih besar dari mak ini ya, apakah bil lebih besar dari mak, apakah 5 lebih besar dari maknya 7. Benar atau salah? Salah. Karena salah, maka perintah ini tidak dikerjakan. Karena tidak dikerjakan, maka nilai variabel maknya masih 7. Gitu ya. Kemudian langkah nomor 7, apakah I-nya 3, ini ya, 3 itu dari sini ya. Apakah 3 sama dengan 5? Tidak ya. False. Karena false, go-to-nya ke langkah nomor 3. Masukin lagi bilangannya 9 sekarang. I sama dengan I-nya 3 plus 1, I-nya 4, tot sama dengan 14 plus 9, ini sama dengan 23 ya. Kemudian apakah bil 9 lebih besar dari maknya ini 7? Benar ya, true. Maka maknya diisi dengan bil, jadi maknya sekarang 9. Apakah I 4 sama dengan 5? Belum, maka dia diminta untuk go-to 3, memasukkan bilangannya lagi 1, I sama dengan I-nya 4 plus 1, I-nya sekarang 5. Kemudian tot sama dengan 23 plus 1, karena bilnya 1 sama dengan 24. Sampai sini di langkah nomor 6, if 1 lebih besar dari 9. Benar enggak? Salah. Maka perintah ini tidak dikerjakan. Kemudian turun lagi ke sini, if I 5 sama dengan 5. Benar. Kalau benar, go-to-nya ke 8. Go-to 8 berarti dia ngapain? Rat sama dengan totnya 24 dibagi 5 ya. Print. Maka yang nanti akan dicetak totnya, berarti totnya adalah 24, ratnya 24 per 5, dan maknya yang muncul adalah ini ya, maknya 9. Seperti itu ya, udah sekali ya. Oke, nah ini menampilkan jumlah total rata-rata nilai maksimal, nilai minimal dari 5 buah bilangan yang dimasukkan. Nah, khusus untuk menentukan 5 nilai minimal, di sini kita perlu mengidentifikasi nilai I-nya ya. Jadi seandainya ini kita masih sama, kita tinggal tambah lagi di sini adalah untuk mendeteksi nilai minimalnya ya. Nah, untuk mendeteksi nilai minimal, maka kita perlu ini sebuah pengkondisian, apakah itu adalah bilangan pertama atau tidak. Kalau dia itu bilangan pertama, maka variabel min-nya kita isikan dengan bilangan itu ya. Kalau enggak, di sini pasti nanti kalau enggak ada ini ya, pada saat sampai di sini, apakah bil, umpamanya kita masukkan bilnya tadi 2, apakah 2 lebih kecil dari minnya masih 0 ya. Apakah lebih kecil dari 0? Salah. Maka di sini akan tidak akan pernah diupdate variabel bilnya. Anda bisa nanti baca keterangannya di sini. Nah, ini kita coba di sini ya. Jadi setelah menghitung tot, di sini ada apakah I 1 sama dengan 1 ya. Betul, 1 sama dengan 1, maka variabel minimalnya itu diisi dengan bil. Berarti minnya yang tadinya 0 ini diisi dengan bil. Bilnya 2, sekarang 2 di sini ya. Kemudian dia ngitung maksimalnya, setelah ngitung maksimalnya di sini if bil. Nah, ini bukan ngitung ya, itu membandingkan, mencari nilai maksimalnya, sekarang mencari nilai minimalnya. If bil, apakah 2 lebih kecil dari min? Minnya tadinya 0, sekarang 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2?
Tidak, maka ini bernilai salah. Karena salah maka ini diabaikan. Ya, diabaikan. Sehingga dia akan ke sini ngecek I-nya, karena masih negatif, masih salah, false, maka dia fotonya ke langkah nomor 3 ke sini. Masukin angka yang keduanya 7. Ya, kemudian di sini sama, tetap dia melalui proses yang langkah nomor 6. Apakah I-nya berapa? I-nya sekarang 2 ya. Apakah 2 sama dengan 1? Nah, tidak, maka ini tidak dikerjakan. Terus dia mendeteksi untuk nilai yang terbesar. Setelah itu dia turun ke sini. Apakah bill ini ya, untuk langkah nomor 8-nya, if bill 7 lebih kecil dari minnya itu 2. Nah, apakah 7 lebih kecil dari 2? Tidak, maka ini juga tidak dikerjakan. Turun lagi ke sini ya, naik lagi ke sini, masukin angkanya 5. Kemudian sampai di sini cek lagi apakah I3 sama dengan 1. Tidak, ini ya. Maka dia turun ke bawah. Apakah 5, karena bilangan yang dimasukkan 5 lebih besar dari 7. Nah, marknya kan 7. Tidak, maka dia tidak mengerjakan. Kemudian turun lagi ke bawah untuk yang langkah nomor 8. Apakah bill 5 ya, lebih kecil dari 2, itu ya. Ini juga salah ya, karena 5 tidak lebih kecil dari 2, maka ini tidak dikerjakan. Akhirnya dia ke sini ya. Kemudian memasukkan bilangan yang keempat tadi 9 ya. Masukin di sini. Kemudian cek lagi apakah I 4 sama dengan 1. Tidak. Kemudian ngitung bill, mencari nilai terbesarnya. If bill 9 lebih besar dari marknya 7, iya, maka marknya diganti jadi 9. Kemudian turun ke bawah, if billnya 9 lebih kecil dari 2. Ini juga salah ya, karena salah dia nggak mengerjakan ini. Dia akan turun ke sini. Apakah 4 sama dengan 5? Tidak, maka kita masukkan bilangan yang berikutnya 1 ya, ini I sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5, totnya jadi sekian. Setelah itu tetap nilai I-nya apakah 5 sama dengan 1? Tidak, maka dia ke bawah ke sini. Apakah 1 lebih besar dari 9? Tidak, maka ini juga tidak dikerjakan. Terus langkah ke nomor 8, apakah 1 lebih kecil dari 2? Nah, ini true, ini 1 lebih kecil dari 2, maka minnya yang tadinya 2 sekarang isinya 1, karena min sama dengan billnya 1. Kemudian turun ke sini, if I 5 sama dengan 5, go to 10 ya. Ngitung rata-ratanya, kemudian menampilkan ini. Nah, minnya berapa? 1. Betul ya, jadi maksimalnya 9, minimalnya 1. Oke, mudah sekali ya. Ya, sangat mudah sekali. Nah, berikutnya adalah perulangan tertentu dengan n variabel. Kalau tadi perulangan tertentu dengan konstanta ya. Kali ini perulangan tertentu dengan n variabel. Jadi mengulangnya itu datanya tidak mesti 5 ya. Pada saat mau 10 perulangan bisa, 5 perulangan bisa, 100 perulangan juga bisa ya. Makanya di situ ada di langkah nomor 3 yang biasanya input billnya, sekarang menginputkan jumlah bilangannya ada berapa. Jadi jumlahnya dulu. Kemudian kontrol di mengulangnya, itu yang tadinya di sini isinya 5 konstanta, berarti isinya adalah variabel jumlah bilangannya. Gitu ya. Ini nanti Anda baca, ya, insya Allah mudah ini untuk dipahami ya. Ini kalau nanti kurang paham silahkan bisa ditanyakan, jadi tulis di komennya juga boleh. Nah, ini langsung saja yang contoh yang ada ini wis
ini, tetapi nanti pakai minimal, maksimal gitu ya. Oke. Ya. Ini mulai maunya bilangannya hanya 3 aja ya, biar nggak terlalu panjang untuk mengulangnya. Mulai nil 0, i 0, j 0, r rat 0, tot 0. Kemudian input j nya kita input umpamanya 3 ya. Baru langkah nomor 4-nya input nil. Nah, maksudnya adalah bilangannya, nilainya berapa, umpamanya nilainya 65. Kemudian langkah nomor 5, tot sama dengan totnya pertama 0 plus nil 65, totalnya 65. I sama dengan 0 plus 1. Nih, saya langsung nulis 0 plus 1, jangan sampai ada yang masih tidak paham. Kemudian mulai menghitung mencari, mengidentifikasi nilai terkecilnya. Syaratnya adalah I, apakah I sama dengan 1 ya, apakah berarti I nya apakah 1 sama dengan 1. Betul, karena betul maka variabel min nya kita isi dengan bil 65 ya. Gitu. Masih ada yang bingung? Kalau bingung seperti ini ya. Jadi ini kita buatkan versi lengkapnya. Ya, jadi di sini nanti tambahkan min, max gitu ya. Kemudian untuk mendeteksinya di langkah nomor 7-nya ini, if I sama dengan 1 dan min sama dengan nil ya. Kemudian langkah nomor 8-nya menghitung maksimalnya, apakah nil lebih besar dari max. Jika iya, maka max-nya diisi dengan nil. Kemudian baru di sini mencari nilai terkecilnya, apakah nil lebih kecil dari min. Jika iya, maka min diisi dengan nil. Baru di sini langkah nomor 10-nya menghitung counternya, berarti di sini go to-nya itu adalah 11 ya, karena ini 11. Kemudian ini 12, ini 13. Tot, rat, max, min. Nah, kita nanti orientasinya ke sini aja ya. Jadi ini tadi apakah I sama dengan 1, apakah 1 sama dengan 1. Benar, maka 65 ini kita masukkan ke dalam variabel min ya. Kemudian masuk ke langkah nomor 8, if nilnya 65 lebih besar dari max. Max-nya berapa? Max-nya pertama, karena ini masih pertama, nilai max-nya 0 ini ya. Betul, 65 lebih besar dari 0, maka max-nya yang tadinya 0 jadi 65. Kemudian masuk ke langkah nomor 9, apakah nil 65 lebih kecil dari minnya 65. Nah, salah, karena salah ini tidak dikerjakan ya. Kemudian masuk ke langkah nomor 10, if I sama dengan J, apakah I-nya ini 1 sama dengan J, J-nya 3. Tidak, karena 3 go to-nya ke 4. Nah, jadi go to-nya tidak ke langkah nomor 3, tetapi go to-nya menuju ke langkah nomor 4.
yaitu untuk nilainya. Ini juga kenapa di sini input J tidak digabung dengan nil. Jadi input J, nil nggak seperti itu. Karena nanti kalau input J, nil berarti pada saat goto ke langkah yang ada input nilnya, maka disuruh untuk memasukkan nilai J-nya lagi. Padahal ini nilai J hanya sekali dimasukkan di awal untuk mengetahui jumlah bilangannya itu mau ada berapa, jumlah nilainya mau ada berapa, jumlah datanya mau ada berapa, gitu ya. Nah, sudah, apakah I sama dengan sampai di sini ya, langkah nomor 10, 1 sama dengan 3? Tidak, karena tidak, gotonya ke sini. Langkah nomor 4. Disuruh masukin angkanya lagi, nilainya. Nilai yang kedua 67. Nah, tot sama dengan sudah tidak 0 tapi 65 ditambah 67 sama dengan berapa coba? Ya. Kemudian I, menghitung I-nya sama dengan 1 plus 1. Sekarang I-nya 2. Apakah I 2 sama dengan 1? Tidak, maka tidak dikerjakan ini ya. Langkah nomor 7 ini tidak dikerjakan. Turun ke bawah, if nil lebih besar dari mak. Apakah nil 67 lebih besar dari mak? Maknya 65. Betul, 67 lebih besar dari mak, maka maknya jadi 67. Mak sama dengan nil, nilnya 67. Turun ke bawah, if nil lebih kecil dari min. Apakah nil 67 lebih kecil dari min? Minnya 65. Seperti itu. Tidak, 67 tidak lebih kecil dari 65. Salah, maka perintah setelah then ini dicuekin ya, tidak dikerjakan. Kemudian lanjut lagi ke langkah nomor 10, apakah I 2 sama dengan 3? Nah, J-nya 3. Tidak. Goto keempat ini. Memasukkan nilai-nilainya lagi. Nilainya kita masukkan 64. Tot sama dengan 132 plus 64 sama dengan 196. Kemudian I sama dengan I-nya 2 plus 1 sama dengan 3. Kemudian langkah nomor 7, apakah I 3 sama dengan 1? Tidak, maka tidak dikerjakan. Perintah setelah then masuk ke langkah nomor 8, if nil 64 lebih besar dari mak 67. Ini juga salah, maka dia tidak dikerjakan. Kemudian langkah nomor 9, if nil 64 lebih kecil dari 65 ya, karena minnya ini ya 65. Nah, ini benar. Maka nanti ada yang dikerjakan perintah setelah delnya. Minnya diisi dengan nil. Nilnya 64. Nah, sekarang nilnya 64. Yang tadinya 65 jadi 64 gitu ya. Sampai sini sampai langkah nomor 10, if I 3 sama dengan J 3. Maka gotonya ke 11 ke sini. Dia ngitung rata-ratanya. Rat sama dengan totalnya 196 dibagi 3. Nah, berapa coba? 6. Ya, itu ya. Nanti ngitung sendiri. Ya, kemudian langkah nomor 12 ditampilkan totalnya 196, kemudian 196 dibagi 3. Maknya ini 67, minnya 64 ya. Berarti dari 65, 67, 64, tertingginya 67, terendahnya 64 ya, seperti ini. Oke, mudah ya, alhamdulillah. Nah, nanti ini juga dibaca lagi. Nah, berikutnya ini perulangan yang tak tentu. Ini biar cepat saja ya, supaya tidak terlalu lama dan bosan. Jadi dia mengulangnya berdasarkan input. Contohnya ini di pembahasan PPT sudah ya. Nanti tinggal diingat-ingat lagi, atau kalau tidak dilihat lagi video yang chapter 3 ya. Jadi kalau untuk
model yang mengulangnya itu berdasarkan berhenti atau mengulangnya itu berdasarkan inputan tertentu ya, maka salah satunya menggunakan variabel yang memang nanti diinputkan. Ini kan contohnya algoritma ini akan mencetak tulisan Politeknik Harapan Bersama berapa kali ya, tergantung nanti input untuk variabel jawab ini apa. Kalau seandainya nanti yang dimasukkan adalah huruf T besar ya, maka dia selesai. Kalau nanti yang dimasukkan bukan T besar, T kecil, A besar atau yang lainnya, maka dia akan mengulang terus. Begitu nulis Politeknik Harapan Bersama, kita pencet H umpamanya, nanti dia menampilkan lagi print Politeknik Harapan Bersama, H lagi Politeknik Harapan Bersama, A Politeknik Harapan Bersama, T kecil Politeknik Harapan Bersama, sampai nanti begitu kita masukkan T besar, nah, maka dia akan selesai kayak gitu. Nah, ini contoh kita itu menghitungnya atau mau mengulang berapa kalinya itu berdasarkan nanti variabel jawabnya ini. Jadi contoh semacam kalau kita di swalayan atau di supermarket, kita sudah ambil beberapa barang, kemudian sampai di kasir, kemudian di barcode-in satu-satu ya, sampai nanti apakah masih ada barang yang mau di mau di scan barcode lagi. Jika tidak, selesai gitu. Jika ada, nanti dia nyekan lagi. Seperti itu model perulangannya. Nah, maka di algoritmanya ini nanti modelnya seperti ini. Berarti sudah tidak pakai J-nya itu kita ganti umpamanya dengan J-nya yang tadinya numerik jadi string ya, string karakter. Kemudian di sini input J-nya sudah tidak di awal ya, tapi nanti inputnya di akhir, maksudnya di akhir setelah proses memasukkan datanya. Nah, ini seperti ini kita rubah dulu 5 6 7. Ini diganti dulu line numbernya ya, oh ya, jadi di sini kontrol untuk mengulangnya sudah bukan menggunakan counter i-nya lagi, tetapi di sini ada input J ya. Kemudian if J sama dengan Y besar, apakah mau mengulang, mau memasukkan data lagi maksudnya, atau ini kita T besar aja, T ya. Begitu nanti sudah tidak ada lagi data yang mau dimasukkan, maka dia gotonya 11 ke sini ya. Ini bukan ke 4 tapi ke 3, karena nanti dia memasukkan nilai lagi ya. Ini di sininya bukan J yang ini, tetapi nilai I-nya, nilai counternya ya. Nilai I-nya print tot rat mat min. Nah, seperti ini. Nah, seperti apakah umpamanya ini kita ulang lagi. Jadi dari awal ya, nil sama dengan 0, i sama dengan 0, j petik-petik rat 0, tot 0, min 0, mak 0. Nah, sekarang kita masukkan sampai di langkah nomor 3 ini, kita masukkan nilainya umpamanya 25 ya. Tot sama dengan pertama totnya 0 ya, masih 0 plus 25 sama dengan 25, I sama dengan I-nya sama dengan 0 plus 1. Nah, I-nya sama dengan 1. Apakah I 1 sama dengan 1? Iya. Maka
min, variabel minnya diisi dengan nil, nilnya 25. Turun ke langkah nomor 7, if nil lebih besar dari mak, if nil, nilnya 25 lebih besar dari mak, maknya 0, ini betul ya, maka nilai maknya sama dengan 25. Kemudian if nil ya, apakah 25, nilnya kan 25 ini ya, lebih kecil dari min, minnya 25, tidak, 25 tidak lebih kecil dari 25, maka dia turun ke bawah. Nah di sini disuruh memasukkan nilai J-nya. Seandainya yang kita masukkan umpamanya karakter A kecil, maka di langkah nomor 10 ini apakah A kecil sama dengan T besar? Nah, karena bernilai salah, A kecil tidak sama dengan T besar ya, maka dia go to 3. Maka dia akan disuruh input nil lagi ya. Nil yang berikutnya umpamanya 26 ya. Tot sama dengan totnya sekarang 25 plus 26 sama dengan 51 ya. I sama dengan 1 plus 1, sekarang I nya 2. Apakah I 2 sama dengan 1? Tidak, maka perintah setelah then tidak dikerjakan. Lanjut ke langkah nomor 7, if nil 26 lebih besar dari maknya 25, betul, maka maknya sekarang adalah 26, mak sama dengan nil. Turun ke bawah, if nil 26 lebih kecil dari min, minnya ini ya, minnya 25, ini salah, maka perintah setelah perintah setelah then tidak dikerjakan. Kemudian di sini diminta untuk memasukkan nilai J. Umpamanya J-nya Anda masukkan T kecil ya, ini. Maka langkah nomor 10-nya apakah T kecil sama dengan T besar? Nah, ini juga tidak bernilai salah ya, maka foto lagi ke langkah nomor 3. Kita diminta memasukkan nilainya lagi, umpamanya 20 ya. Di sini setelah memasukkan 20, hitung totnya lagi. Tot sama dengan tot plus totnya bukan 0 tapi ini ya, 51 plus 20 berarti ini 71. Kemudian I sama dengan 2 plus 1, sekarang I nya 3 ya. Kemudian apakah 3 sama dengan 1? Tidak. Lanjut, apakah nil 20 lebih besar dari mak 26? Tidak. Apakah 20 lebih kecil dari 25? Iya, maka minnya sama dengan 20. Nah, setelah itu input J. Nah, ini kita masukkan umpamanya J nya itu K besar, dipecet sembarang ya. Maka apakah K besar sama dengan T besar? Ini wrong ya, atau false, maka go to 3 lagi, diminta masukin angkanya lagi, umpamanya angkanya 14 ya. Tot sama dengan 71 plus 14 sama dengan 85. I nya sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Apakah 4 sama dengan 1? Tidak. Apakah nil 14 lebih besar dari 26? Ini juga tidak. Apakah 14 lebih kecil dari 20? Nah ya, maka minnya sama dengan 14. Nah sekarang setelah sampai di sini, kita turun ke langkah nomor 9, input J. Nah, ternyata di sini yang dimasukkan adalah T besar. Maka langkah nomor 10-nya apakah T besar sama dengan T besar? Betul ya, karena benar, maka dia go to-nya 11, yaitu ke langkah berikutnya. Mulai ngitung ratnya sama dengan totalnya, yaitu berapa ini? 85
dibagi I yang terakhir 4. Nah, kemudian print 85 totnya, kemudian 85/4. Marknya berapa? Mark, cari variabel marknya 26, kemudian variabel minnya 14. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua ya, sangat mudah sekali ini materi ini perulangan. Nah, di sini kemudian ada contoh untuk bisa dikembangkan ya dengan model menu seperti ini. Saya ingin melihat bagaimana kreasinya. Jadi dari soal ini begini. Jadi ini ada menu, 1 menghitung luas lingkaran, 2 menampilkan total, rata-rata, terbesar dan terkecil. Nah, ini mungkin dari berapa jumlah datanya tidak disebutkan, berarti nanti tidak menggunakan konstanta apakah 10 atau 5, tetapi menggunakan sebuah variabel, bisa n data, atau dengan model tadi yang dia akan berhenti mengulang jika yang dimasukkan adalah T besar atau Y besar gitu ya, atau apapun yang karakter yang nanti akan disamakan untuk supaya dia ke baris berikutnya tidak mengulang ke langkah sebelumnya. Kemudian jika pilihannya 3 adalah memasukkan nama dan nilai sebanyak 5 kali. Jadi nanti memasukkan nama Andro nilainya 70, Intan nilainya berapa sampai 5 kali. Kemudian menu nomor 4 itu exit. Nah, pilihannya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada ketentuan. Algoritma menu pilihan 1 sampai dengan 4 itu adalah algoritma akan selesai maksudnya setelah memasukkan pilihan 4. Jadi kalau tadi 1 menghitung luas lingkaran, memasukkan jari-jarinya, kemudian muncul luas lingkarannya, setelah di enter dia akan disuruh memilih lagi ke sini. Begitu juga nanti pada saat pilihannya 2 ya, dia akan mengulang bilangan, menghitung total dan sebagainya. Begitu selesai totalnya sekian, rata-ratanya sekian, terbesar terkecilnya muncul, maka setelah itu munculnya pilihan lagi, menu pilihan lagi, hingga nanti yang menu yang dimasukkan adalah 4, baru nanti dia exit. Kalau seandainya yang dimasukkan itu bukan 1, 2, 3, 4, maka bagaimana? Ya akan kembali lagi ke sini. Ya, umpamanya dimasukkan angkanya 5, maka dia akan ke menu pilihan ini lagi. Nah, silahkan nanti bisa dicoba untuk dikerjakan, bisa berdiskusi dengan teman atau dikerjakan sendiri. Nanti monggo bisa konsul dengan saya seandainya nanti sudah selesai. Bisa lewat e-kuliah atau lewat media yang lain ya. Nah, kemudian kemarin seandainya ada yang penasaran dengan ini ya, apakah sudah ada yang mengerjakan atau belum, ini umpamanya ya. Jadi dia akan berhenti jika nilai yang dimasukkan 99. Ya, ini soalnya kita tulis dulu. Ini ya. Berarti di sini dia akan menampilkan total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah dari sejumlah data ya. Jadi jumlah datanya bukan berdasarkan n variabel. Jadi jumlah datanya sudah diketahui, bukan. Tetapi jumlah datanya itu adalah jika nanti nilai yang kita masukkan 999, maka itu sudah tidak dihitung sebagai bilangan yang dimasukkan, tetapi exit ya, dia akan selesai gitu ya. Nah, variabel yang kita siapkan sama, saya biasa pakai I untuk counternya, kemudian untuk totalnya saya pakai T, untuk rata-ratanya saya pakai R, kemudian untuk bilangannya saya pakai B, kemudian untuk marknya saya pakai mark, minnya saya pakai min.
Ya, ini. Jadi nanti yang akan dikontrol adalah apakah bilangannya itu 99 gitu ya. Nah, maka langkah nomor 3 di sini input B. Setelah memasukkan B-nya, nah jadi kalau sudah memasukkan B ini kita validasi apakah B-nya itu sama dengan 99 gitu ya. If B sama dengan 999, then go to exit. Go to selesai, maksudnya selesai selesai mengulang. Tapi kalau tidak, nah kalau 99 dia go to-nya itu kita belum tahu nanti langkah keberapa ya exitnya. Kemudian setelah input B maka kita hitung counternya I sama dengan I plus 1. Kemudian berikutnya T sama dengan T plus B ya. Kemudian berikutnya if ini kita cek untuk mengetahui apakah dia itu adalah bilangan pertama ya, untuk memberikan nilai ke variabel min ya. Kemudian berikutnya ngecek bilangan terbesarnya apakah apakah B lebih besar dari mak. Jika iya maka maknya diisi dengan B. Kemudian if B lebih kecil dari min, maka minnya diisi dengan B ya. Kemudian di sini ini kita coba yang if-nya di atas, nanti kita coba lagi yang if-nya di bawah. Nah, karena ini menghitung untuk rata dan lain sebagainya ya, maka di sini kita go to-nya di sini go to ke langkah 3, kemudian langkah 11-nya berarti di sini go to 11 di sini R sama dengan tot per I, kemudian 12-nya baru print ini bukan tot ya tapi T, sorry, karena variabel yang kita pakai T namanya T R min 13-nya selesai ya, seperti ini. Atau kalau ini dia ada goto di sini, bagaimana seandainya langkah nomor 4-nya itu ini dulu ya, jadi pokoknya cuma nanti kalau setelah input B ini kita nah ini seandainya nanti tadi ya, jadi kalau B-nya itu if B-nya ini kita taruh di bawah, maka nanti bilangan yang dimasukkan itu kalau 99 nanti akan terjumlah ya. Tapi kalau di sini kita validasi dulu bilangannya dimasukkan 99 enggak. Nah, kalau enggak maka dia akan ngitung ke sini. Tapi kalau 99 dia enggak ngitung. Nah, maka kalau baru pertama kali masuk program ini langsung 999 ya berarti 0 semua nanti di sini. Ya, 0 semua. Karena ke sini 0 dibagi 0 malah tak terhingga karena pembaginya 0, mestinya 1 ya, karena sama pembagi sama pembilangnya. Nggak tahu, nanti tanya dosen matematika. T-nya juga masih 0, semua masih 0. Jadi kalau if-nya ini kita taruh di sini ya, jadi ini naik semua di sini, maka 99 ini adalah bilangan yang nanti juga akan dihitung ya di sini. Begitu dihitung selesai sampai di apakah min max sampai selesai, nah di sini if B sama dengan 99 then go to, berarti nanti di sini go to-nya karena dia naik, maka go to-nya go to 10 ya. Else
goto 3 seperti itu ya. Jadi kalau dituliskan lagi ini, kalau pakai ini ya, nah ini di sini berubah nih. Nah kalau modelnya nanti seperti ini, maka 99-nya itu akan terhitung ya. Nah ini, jadi di sininya 10, nah ini 10, ini 11, ini 12. Nah kalau kayak gini nanti 99-nya ikut kehitung, tapi setelah mau 99 baru dia selesai mengulang begitu. Oke, untuk penjelasannya saya rasa cukup. Insya Allah sangat mudah sekali ya untuk dipahami. Bisa dilihat dari hasil kuisnya tadi, beberapa bagus-bagus nilainya, balikan ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasannya masih sangat jauh sekali dari pemahaman yang diharapkan. Dipersilahkan untuk bertanya atau memberikan komen di bawah, silahkan. Nanti akan kita lihat bisa untuk dibalas enggak komennya gitu ya. Kalau enggak, silahkan bisa melalui WA ataupun melalui e-kuliah. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.